Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Salwa di acara podcast kita Do You See What I See. Gimana nih kabarnya Rek hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini Rek, kita sedang kedatangan tamu nih. Tamunya itu sangat spesial sekali. Nah, tamu kita itu dari BNN Rek, yaitu Badan Narkotika Nasional. Nah, sebelumnya nih Rek, omong-omong tentang Badan Narkotika Nasional. Kalian udah pada tahu nggak sih apa itu narkoba? Waduh, sayang banget ya Re, ternyata ada yang tahu dan ada yang belum tahu nih tentang narkoba. Jadi, kita di sini akan membahasnya lebih lanjut tentang apa itu narkoba bersama dengan tamu terhormat kita. Penjelasannya akan diberikan oleh Bapak Kombes Pol Gatot Sugeng Susanto, SH, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo bersama tim. Mari kita sapa terlebih dahulu tamu kita. Selamat datang Bapak dan Assalamualaikum Bapak Gatot, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari BNN Sidoarjo dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak. Nah, sebelum melanjutkan obrolan kita tentang narkoba nih Pak, kita boleh ngobrol dulu nggak sih Pak tentang pengalaman nih? Monggo. Terima kasih Bapak. Nah, pengalaman Bapak sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo nih. Jadi, adakah pengalaman menarik dan berkesan selama Bapak bekerja di BNN? Baik. Yang pertama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan waktunya saya hadir di sini dan menyapa para pemirsa di podcastnya SMP Negeri 2 Krian ya. Luar biasa ini, luar biasa. Mudah-mudahan ini akan mendatangkan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk SMP Negeri 2 Krian. Kebetulan saya menjadi Kepala BNN Sidoarjo ini baru sekitar 4 bulan ini. Alhamdulillah tentunya banyak pengalaman menarik ketika saya ini menjadi Kepala BNN Sidoarjo. Terutama saya menjadi sering ketemu dengan anak-anakku di tingkatan sekolah menengah pertama ini, karena memang program kegiatan saya ketika saya masuk menjadi seorang Kepala BNNK ini, yang pertama kali saya sampaikan kepada anggota saya kepingin turun ke sekolah-sekolah untuk bisa bertatap muka dan menyapa anak-anakku di tingkatan sekolah menengah pertama itu. Bagus sekali ya Pak. Ya. Terima kasih Bapak atas pengalaman dan kesannya. Nah, jadi nih Pak, ini kan tentang Badan Narkotika Nasional nih Pak. Kira-kira apa sih Pak tugas pokok dari BNN itu sendiri? Jadi BNN ini merupakan lembaga vertikal ya ke atas, jadi dikepalai oleh seorang kepala badan di tingkat nasional yang itu berada di bawah langsung Bapak Presiden kita. Kemudian sampai dengan yang paling bawah ini yaitu di tingkat kabupaten atau kota madya. Kami bertugas di situ ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah di bidang pencegahan. Di situ kita biasa melaksanakan tes urin, terus kemudian kita melakukan sosialisasi, ya, dan sebagainya. Itu di fungsi pencegahan. Kemudian kita juga ada fungsi pemberantasan, di mana kita juga melakukan penyelidikan
kemudian melakukan penyidikan, kemudian ketika kita melaksanakan penyidikan itu, kemudian kita melakukan assessment terhadap si tersangka ini apakah nantinya dia itu akan ditentukan sebagai pengguna ya atau yang biasa disebut korban penyalahgunaan. Terus kemudian apakah dia sebagai pengedar. Nah, di situ nanti ada rekomendasi apakah si tersangka ini akan direhab ya, di mana di rehab itu ada rehab inap, ada rehab jalan. Di situ ada rehab sosial, ada juga rehab medis ya. Kemudian kita ada fungsi yaitu setelah tadi dari fungsi pemberantasan itu ada rehab misalkan. Nah disitulah kita memiliki fungsi rehabilitasi itu seperti itu. Wah, ternyata tugas pokoknya banyak sekali ya Pak. Ya lumayan itu, masih ada, bahkan kita juga melakukan kerjasama dengan instansi atau stakeholder lain yang terkait kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan narkoba, penanggulangan dan lain sebagainya. Wah, oke. Terima kasih ya Pak sudah diberitahu tentang tugas pokok dari BNN sendiri. Nah, ini Pak, omong-omong, zaman sekarang itu kan lagi tren-trennya di TikTok ya Pak. Di TikTok itu seliweran tuh Pak, banyak sekali berita tentang pelajar yang menyalahgunakan narkoba. Benar tidak Pak itu? Ya, inilah yang tentunya menimbulkan keprihatinan kita semua ya. Tentunya tidak hanya kami selaku selaku penanggung jawab terhadap masalah narkoba ini, tetapi juga menimbulkan keprihatinan kita semua ya, termasuk bapak-bapak dan ibu guru. Iya benar Pak. Yang ada di TikTok atau berita-berita yang beredar mungkin tidak hanya di media TikTok, tapi juga kita bisa melihat di media-media televisi ya, ataupun surat kabar cetak lainnya, itu memang benar. Itulah yang antara mendasari saya kenapa ketika saya itu menjabat sebagai Kepala BNN Sidoarjo itu yang pertama kali saya ingin lakukan adalah saya ingin bertatap muka dengan anak-anakku di tingkatan sekolah menengah pertama ini. Karena apa? Karena saya memiliki kekhawatiran gitu kalau seandainya saya tidak menyampaikan secara dini ya kepada anak-anakku itu mungkin juga bisa bertambah memprihatinkan lagi ya situasi-situasi seperti itu. Itu makanya saya juga kepingin minta kepada ya mungkin bapak-bapak dan ibu guru, terutama kepada anak-anakku sekalian, supaya paling tidak kita semua bisa tumbuh kesadaran untuk bersama-sama kita melawan narkoba itu. Gitu. Wah, benar sekali ya Pak. Nah, ini masih di lingkup pelajar nih Pak pertanyaannya. Kira-kira sejauh mana sih Pak penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di daerah Kabupaten Sidoarjo? Saya ingin sampaikan ya, saya ingin tekankan di sini bahwa kita jangan pernah underestimate, dalam arti kita itu merasa bahwa sekolah ini aman, sekolah di sana aman, sekolah di sana aman. Nah, kita tidak boleh underestimate. Kita harus punya tingkat kewaspadaan yang tinggi ya dimanapun kita berada atau dimanapun pelajar itu berada. Karena apa? Karena memang pelajar ini merupakan salah satu target sasaran dari para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika ini. Sehingga saya tidak ingin bicara bahwa di Sidoarjo ini sudah sangat mengkhawatirkan. Enggak, jadi jangan sampai itu juga menimbulkan kekhawatiran, tetapi saya tidak kepingin bahwa
anak-anakku sekalian itu tidak punya kewaspadaan terhadap bahaya itu. Gitu. Jadi kita tidak pernah underestimate, kita harus overestimate bahwa bahaya itu mengancam di mana-mana. Itu seperti itu. Oke, terima kasih ya Bapak. Nah, selanjutnya nih Pak, di BEN sendiri itu kan tentu ada program kerjanya ya Pak. Nah, dari sekian banyak program yang BNN selenggarakan, apakah ada nih salah satunya untuk merehabilitasi hingga sembuh korban dari penyalahguna narkoba ini? Tentunya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa salah satu fungsi BNN ini adalah di bidang rehabilitasi. Sudah barang tentu bahwa kita menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi ya sampai dengan sembuh gitu ya. Nah, ini yang tentunya diperlukan kerjasama juga dengan orang yang memang dia sedang melaksanakan program rehabilitasi di tempat kita gitu. Terkadang itu kegiatan rehabilitasi itu belum sampai kepada istilahnya itu titik yang dinyatakan bahwa rehabilitasi selesai. Nah ini kadang-kadang hilang ini. Nah ini kadang-kadang bandel gitu ya. Padahal itu sangat penting karena apa? Itu rangkaian itu tidak boleh istilahnya ada bolongnya, harus itu berlanjut supaya apa? Supaya memang selesai gitu, paripurna proses rehabilitasinya. Itu seperti itu. Nah itu saya tadi bilang bahwa ini perlu kerjasama dari mungkin kalau seandainya dia masih di bawah pengawasan orang tua juga ikut bertanggung jawab supaya dia juga menjalani proses rehabilitasi itu sampai dengan selesai. Wah, ternyata memang ada programnya gitu ya, Pak. Ya, ada. Baik, Pak. Selanjutnya nih, kan di Tim Anti Narkotika Internasional itu diperingati setiap bulan Juni. Dan apa boleh Bapak jelaskan tentang apa itu Hari Anti Narkotika Internasional? Jadi memang betul bahwa Hari Anti Narkotika Internasional itu dilaksanakan setiap bulan Juni setiap tahun. Kalau nggak salah tanggal 26 ya, tanggal 26 Juni. Sudah kita peringati kemarin dan ini berawal dari keprihatinan seluruh dunia tentang masalah ini, tentang masalah narkotika ini. Gitu. Jadi saya kira ini merupakan sesuatu yang boleh dikatakan sebagai pertanda bagus bahwa semakin banyak orang sadar, semakin banyak orang yang prihatin terhadap masalah ini, tentunya ini akan menjadikan bahwa perhatian dunia terhadap masalah pencegahan, kemudian pemberantasan terhadap masalah narkotika atau peredaran gelap narkotika ataupun penyalahgunaan narkotika ini memang benar-benar bisa secara masif kita lakukan secara bersama-sama itu. Oh, seperti itu ya, Pak. Nah, ini masih ada hubungannya nih, Pak, dengan Hari Anti Narkotika Internasional. Biasanya itu ada kegiatan apa saja sih, Pak, untuk memperingati hari itu? Banyak hal tentunya yang kita lakukan pada momen peringatan Hari Anti Narkotika Internasional itu, karena kita itu dari mulai sebelum acara puncak itu kita sudah memperingati itu. Ada berbagai kegiatan yang terkait dengan masalah ini, dari mulai kegiatan sosial, terus kemudian kegiatan-kegiatan yang kita adakan yang terkait dengan masalah pencegahan narkotika, terus kemudian peringatan puncak, dan di situ pun nanti setelah acara puncak itu kita masih ada pasca Hani. Itu juga antara lain juga sama terkait itu. Itu tujuannya hanya untuk memperkuat ya, terus kemudian juga menimbulkan atau membangkitkan kesadaran kita semua terhadap upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya narkotika itu.
Oke, ternyata kegiatannya cukup banyak juga ya, Pak. Iya, lumayan banyak. Nah, sebelum mengakhiri pertanyaan dan obrolan kita nih, Pak, kan Bapak sesuai program yang Bapak punya terjun untuk bertemu dengan kami para pelajar. Nah, untuk kami sendiri itu apa sih Pak yang dapat kami lakukan agar tidak terkena penyalahgunaan narkoba sendiri? Jadi eh, terutama anak-anakku yang pada tingkatan sekolah menengah pertama ini, di sini boleh dikatakan eh, titik awal anak-anakku mulai mengenal dunia luas, ya. Oke, benar Ya. sekali Pak. Sehingga saya ingin menyampaikan pesan kepada anak-anakku sekalian bahwa pemahaman secara dini terhadap bahaya narkotika ini sangat penting. Sehingga ketika anak-anakku sekalian nantinya menapaki jalan kehidupan selanjutnya, paling tidak anak-anakku sekalian nantinya punya daya cegah, daya tangkal, dan daya tolak terhadap narkotika. Itu yang kepingin saya tekankan kepada anak-anakku sekalian. Pendidikan usia dini atau pemahaman secara dini terhadap bahaya itu, sehingga nantinya ke depan kalian punya daya cegah, daya tangkal, dan daya tolak. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, jadi nih Pak, upaya apa juga sih yang dapat kami lakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba? Saya kepingin semuanya, ya, semuanya itu paling tidak kalian bisa menjadi duta anti narkoba yang pertama untuk diri sendiri. Ya, benar sekali ya Pak. Kemudian yang kedua bagi lingkungan terkecil kalian, yaitu ada keluarga di situ, ada adik-adik, ada kakak, bahkan mungkin orang tua kita, sendiri ya ya toh, Pak. Iya, benar sama sekali. saudara-saudara kita. Dan yang ketiga bisa menjadi duta anti narkoba untuk lingkungan sekitar kalian, dari mulai RT, RW, desa atau kelurahan, bahkan nanti di tingkat kabupaten. Itu seperti itu. Wah, oke. Jadi itu yang dapat kami lakukan ya Pak. Ya. Baik Pak, jadi kesimpulan dari Badan Narkotika Nasional sendiri ini ternyata banyak sekali ya Pak. Dari cara pencegahan dari pelajar, upaya kami, dan penjelasan tentang apa itu narkoba. Ternyata ilmu yang diberikan itu sangat bermanfaat sekali ya buat kita. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian semua juga yang menonton. Nah, terima kasih nih Pak tentang upaya yang dapat kami sampaikan ya. Jadi Pak, apa Bapak bisa memberikan nih statement untuk sekolah kami tentang narkoba sendiri itu? Untuk SMP 2 Krian. Ya benar Pak. Saya tadi begitu pertama kali masuk, kemudian saya ke belakang, di situ saya lihat terpampang dengan jelas ada Asmaul Husna. Ya. Oke Pak, benar. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Saya berharap anak-anakku sekalian bisa membaca itu setiap hari sehingga tumbuh akhlak yang baik, moral yang baik untuk anak-anakku sekalian. Sehingga ketika kita memiliki dasar yang kuat, akhlak yang baik dan moral yang baik, tentunya di situ akan tumbuh kesadaran bahwa narkotika ini adalah sesuatu yang berbahaya untuk masa depan kita semua, dan tentunya kita semua sepakat untuk menolak ketika ada bahaya mengancam masa depan kita semua. Gitu. Terima kasih atas pemberian statementnya ya Bapak.
Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Gatot ini memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kita Amin, semua. amin, 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 ya robbal alamin. Maaf bila kami ada salah kata. Saya Salwa dan Bapak Kombes Pol Gatot Sugeng Susanto SH dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba.